Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berikut kami akan membacakan buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama dari tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita sekarang memasuki ke halaman 62. Judul besarnya masalah sholat Jumat. Kemudian langsung pindah ke halaman 63. Subjudul 2, sholat Jumat dengan anak-anak. Pertanyaannya, di SD saya diwajibkan sholat berjamaah zuhur dan sholat Jumat bagi murid-murid kelas 4, 5, dan 6. Imam dan khatibnya dilakukan guru-guru jaga. Yang kami tanyakan, bagaimana kedudukan kewajiban anak yang belum dewasa itu, dan bagaimana juga kedudukan Jumat orang-orang dewasa yang bersamanya, apakah juga dapat dipandang sah? Pertanyaan dari pengasuh SD Bojong 2. Hal yang sama pernah dipersoalkan oleh seorang wali murid SD Muhammadiyah Sapan, Yogyakarta. Jawabannya, dalam hadis disebutkan bahwa anak-anak dibebaskan dari melakukan kewajiban syar'i, antar kurung termasuk sholat, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, yang artinya diangkat kalam, antar kurung tidak dicatat perbuatan seorang untuk dinilai dari 3 golongan, yaitu dari orang yang sedang tidur, dari anak-anak sampai ia bermimpi, antar kurung dewasa, dan dari orang gila sampai ia sembuh. Hadis riwayat Ahmad dari Aisyah. Dalam hadis itu disebutkan bahwa anak-anak tidak terkena kewajiban melakukan sesudah ibadah. Tetapi berdasarkan riwayat Ahmad dan Abu Daud dan Umar bin Shu'aib, anak yang telah mumayyiz agar didorong untuk melakukan sholat. Berikut hadis yang artinya, suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat apabila telah berumur 7 tahun, dan pukullah mereka, antar kurung, apabila meninggalkan, jika telah berumur 10 tahun, dan pisahkanlah di antara mereka tempat tidur mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Umar bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Umar bin Shu'aib menunjukkan adanya perintah untuk menyuruh anak-anak melakukan sholat. Hal demikian bukan berarti menunjukkan bahwa melakukan sholat bagi anak itu wajib, tetapi menunjukkan bahwa anak-anak yang melakukan sholat itu, sekalipun pada hadis pertama tidak termasuk yang diwajibkan, tetapi termasuk perbuatan yang dapat atau boleh dilakukan dan dinilai sebagai perbuatan yang baik yang dapat diamalkan. Dalam pengertian ahli usul fikih, termasuk kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh anak mumayyiz yang telah mempunyai ahliyatul ada nakisah, yang perbuatan baiknya dapat dinilai sebagai amal perbuatan yang dapat diterima. Sedang kalau tidak melakukan, tidak dicatat sebagai perbuatan yang buruk. Karenanya dalam pendidikan bukan saja dibolehkan, bahkan dianjurkan agar anak-anak yang telah mumayyiz dibiasakan melakukan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik itu akan diterima pula sebagai amal perbuatannya. Mengenai sholat orang yang bersamanya, baik ibadah Jumat maupun sholat jamaahnya, apakah dapat dipandang sah karena dilakukan bersama-sama dengan anak-anak yang belum dewasa, yang belum mendapatkan taklif tersendiri? Jawabnya adalah sah juga. Kedudukan anak-anak mumayyiz tadi dianggap juga sebagai anak dewasa dari satu segi, disebut mempunyai ahliyatul ada nakisah, yang artinya telah mempunyai kemampuan untuk melakukan kewajiban dan diterima. Hanya saja belum kamilah atau sempurna, yang istilahnya nakisah, atau dapat kita sebut dengan min atau minus.
Pemirsa, demikian kami telah menyelesaikan satu judul sholat Jumat dengan anak-anak dari buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama dari tim Majlis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita akhiri dengan membacakan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.